Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diundang datang ke rumah Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus memiliki beberapa makna yang sangat penting untuk hidup iman kita. Kenaikan Yesus menandakan bahwa pekerjaan yang dilakukan Yesus di dunia telah sepenuhnya selesai, tuntas, lengkap dan berhasil. Kenaikan Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa Yesus telah menerima semua peninggian dan kemuliaan sebagai Raja, baik di bumi maupun di surga. Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah yang sekarang ada di tahta surgawi, dan dari sana Ia memerintah atas umatnya dan juga gerejanya. Di saat yang bersamaan Tuhan Yesus juga berdoa syafaat bagi kita, umat yang dikasihinya. Kenaikan Yesus juga memberitahu kita bahwa Dia sedang menyiapkan tempat bagi kita dan menjamin bahwa kelak kita pun akan ada bersama-sama dengan Dia. Maka sekarang, hari ini, kita akan beribadah di dalam momen untuk menghayati kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih Tuhan yang besar atas kita. Kita akan melakukan ibadah pada hari ini dengan liturgi yang bersifat responsorial. Kita akan menyanyi, membaca-baca ayat Alkitab, dan juga berdoa bersama-sama. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berpartisipasi aktif di dalam ibadah ini dengan cara turut bernyanyi, kemudian juga turut berdoa, dan juga turut membacakan bagian-bagian bacaan bertanggapan yang dipersiapkan untuk jemaat. Jadi nanti di layar Bapak Ibu akan lihat bacaan liturgis dan bacaan jemaat. Harap Bapak Ibu dapat ikut membaca bagian bacaan-bacaan jemaat. Kita berharap Tuhan disenangkan dan juga dimuliakan melalui ibadah kita pada hari ini. Mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh melalui iringan pujian dari vokal grup remaja. Bye.
bangkit berdiri. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Marilah kita memuliakan namanya, sebab dialah Allah yang kudus dan layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Mari kita pujikan bersama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita pujikan dengan sungguh hati. Besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah Tuhan. Layak disembah. Mari siap kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta dengan setia memelihara seluruh umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mari kita memuji Allah Tritunggal.
kami memanggil Engkau, Allah kami, kerahiman kami. Engkau yang telah menciptakan kami dan tidak lupa kepada siapa yang telah lupa kepadamu. Engkau kupanggil agar datang ke dalam jiwa kami. Jiwa kami telah Kau persiapkan untuk menerimamu dengan kerinduan-kerinduan yang telah Engkau tanamkan di dalamnya. Sekarang Engkau kami panggil, janganlah kami Kau tinggalkan. Sebab sebelum Engkau kami panggil, Engkau telah mendahului dan mendesak kami dengan panggilan yang berulang kali. Dengan berbagai cara Tuhan Engkau memanggil kami, agar kami mendengar dari jauh dan berbalik, dan menjawab panggilan-Mu kepada kami dengan panggilan kami kepadamu. Sekarang Engkau kami panggil, janganlah kami Kau tinggalkan. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Setiap pelanggaran, setiap dosa yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan. Sadarilah bahwa kenaikan Tuhan Yesus di surga
menjelaskan bagi setiap kita bahwa Ia sekarang melihat semua apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan pun Ia mendengar. Akuilah semuanya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini setiap kami, orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah setiap kami ya Tuhan yang percaya bahwa saat ini Engkau ada di surga dan melihat apapun yang kami lakukan dan mendengar apapun yang kami katakan. Ampuni kami ketika kami beriman, tetapi kami seringkali lupa menyadari bahwa apapun yang kami lakukan dan apapun yang kami katakan, Engkau mengetahuinya. Saat ini Tuhan, kami mengakui semua pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami masih sering kali mengatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari, ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah pengasih, Engkau yang mengampuni setiap pelanggaran setiap kami. Dan tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu, ajar kami ya Tuhan, untuk bagaimana kami melangkah, bagaimana kami mengucapkan segala hal, bukan untuk menjadi batu sandungan, tetapi untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Puji nama Tuhan. Apakah satu-satunya penghiburan kita, baik di dalam kehidupan maupun di dalam kematian? Bahwa kita dalam kehidupan dan kematian bukan milik kita lagi, tetapi milik Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang setia. Dengan darah-Nya yang tidak ternilai harganya, Dia telah melunasi seluruh hutang dosa kita dan melepaskan kita dari segala kuasa iblis. Dia juga telah memelihara hidup kita. Tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita di luar kehendak Bapa yang di surga. Bahkan segala sesuatu dikerjakannya berguna bagi keselamatan kita. Oleh Roh-Nya yang kudus, Dia juga memberi kita kepastian mengenai hidup yang kekal dan menjadikan kita sungguh-sungguh rela dan siap untuk mengabdi kepadanya. Yesuslah segala-galanya bagi kita, baik dalam hidup kita maupun dalam mati kita. Mari kita memuji dengan sukacita. Yesus segala-galanya, mentari hidup. Dari Allah kekuatanku,
Engkau ya Tuhan telah mengajak dan memanggil kami kepadamu dan memecahkan ketulian kami. Engkau bersinar, Engkau cemerlang dan menghalau kebutaan kami. Engkau menyebar wangi, kami menghirup wangi-Mu, dan Engkau sungguh-sungguh kami dambakan. Kami telah mencicipi dan kami lapar dan haus. Engkau menyentuh kami, dan kami berkobar merindukan kedamaian-Mu. Engkaulah kekuatan dan penghiburan kami turun-temurun. Ya Tuhan, datanglah, dampingilah kami, dan kuatkanlah kami. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari kita katakan bersama. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Hanya Dialah Juru Selamat kita. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
bisa memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa mengerti, memahami apa yang Engkau katakan. Kami percaya Engkau hadir dan biarlah Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu ya Tuhan, menyampaikan firman yang berasal daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, bersyukur ketika kita bisa beribadah. Ini hari besar, tetapi kita tahu bahwa ini adalah bukan hari besar biasa bagi setiap kita orang percaya. Dan saya juga bersyukur ketika melihat ada keluarga, ada orang tua yang mengajak anak-anaknya beribadah. Karena kita tahu sedari mereka kecil harus kita didik untuk beribadah. Jangan menganggap bahwa mereka tidak paham, karena kita percaya firman Tuhan tentu berbicara dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu, pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini kita akan bersama-sama belajar tentang sebuah tema yang berbicara tentang a mindset on heaven. Pikiran yang tertuju pada surga. Kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ke 53 dan kemudian akan kita lanjutkan dari Kolose 2 ayat 16 sampai 3 ayat 4. Saya ingin setiap kita membaca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang genap. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa membaca ayat yang ganjil. Namun supaya kita seragam membaca Alkitab terjemahan baru yang kedua, saya sudah ketikkan di layar dan kita bisa memperhatikan kita membaca silih berganti. Kita akan membaca terlebih dahulu dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu minta tolong membaca ayat yang ganjil. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah Dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, kita akan lanjut dari Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Kita lanjut dari pasal 3 ayat 1 sampai 4. Saya membacakan yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan yang genap. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, berbahagialah setiap kita membaca, merenungkan, terlebih kita mau mengaplikasikan dalam kehidupan setiap kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita perlu mengetahui bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah dongeng. Karena kita tentu merayakan, memperingati hari kenaikan Kristus, bukan karena itu cerita atau kata orang, tetapi itu adalah sebuah sejarah. Mengapa saya bisa katakan itu sebuah sejarah dan kita yakin bahwa itu sejarah? Karena kalau kita memperhatikan di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53, di sana dikatakan salah satunya ayat 51, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebuah fakta, kita bisa lihat kejadian itu nyata terjadi atau tidak. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai sejarah atau tidak, kalau ada saksi mata yang kalau bisa lebih dari satu. Kejadian terangkatnya Kristus ke surga disaksikan bukan hanya oleh satu orang, namun oleh banyak orang yang setidaknya murid-murid Yesus melihat, menyaksikan Yesus naik ke surga. Hal lainnya yang perlu kita ketahui bagaimana itu menjadi sejarah karena ditulis bukan hanya oleh satu orang, tetapi di kitab Injil lain di Markus 16 ayat 19 juga tertulis hal yang serupa. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kedua orang yang berbeda, tetapi menuliskan, mengisahkan, menceritakan hal yang sama. Karena mereka sama-sama menjadi bagian daripada saksi mata ketika Kristus Yesus naik ke surga. Sampai di sini kita harus memahami bahwa itulah fakta dan realita yang pernah terjadi di kala itu, di mana Kristus Yesus terangkat ke surga. Mengapa hal ini penting bagi setiap kita? Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan, memperlihatkan, menyatakan bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan. Karena kita tahu bahwa klaim Tuhan Yesus ketika ada di dunia juga Ia menyatakan sebenarnya dirinya adalah anak Allah. Bahkan ialah Tuhan itu sendiri. Yesus terlahir sebagai manusia seutuhnya, tetapi Ia juga adalah Tuhan seutuhnya. Kenaikan Kristus ke surga membuktikan, menyatakan bahwa dirinya 100% atau seutuhnya Ia adalah Tuhan. Ia tidak bisa dikalahkan oleh maut. Dia pernah mati tetapi Ia bangkit. Dan kenaikan ke surga membuktikan, menyatakan Dia adalah Tuhan. Selain itu, yang terpenting juga bagi kita bahwa kenaikan Kristus ke surga menyatakan, mengingatkan setiap kita bahwa Ia saat ini ada di surga. Oleh sebab itu, saya rasa penting bagi setiap kita belajar tema pada hari ini tentang a mindset on heaven. Karena setiap kita orang percaya yang seharusnya mengimani, menyadari bahwa Yesus Kristus yang kita sembah dan percaya ada di surga, kita tetapi seringkali pikiran kita tidak tertuju pada surga. Secara jujur kalau kita ungkapkan dalam diri kita masing-masing, kita renungkan, kita refleksikan, kemudian kita mungkin tuliskan atau ungkapkan. Bukankah banyak hal dalam kehidupan ini mengalihkan diri kita, pikiran kita tidak tertuju pada surga. Kita disibukkan dengan segala hal yang dunia ini kejar dan ajarkan. Kalau kita perhatikan dari skala rentan usia, bukankah saat ini anak-anak, ya ini ada anak-anak, bukankah sedari kecil sekolah itu sudah dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore karena ada ekstrakurikuler. Dijemput, masih diantarkan ke tempat private, misalnya private musik, melukis, atau private yang lainnya. Masih dilanjutkan lagi pulang sampai rumah, belajar, kerjain tugas, dan lain sebagainya. Demikian pula orang tua yang sudah bekerja tentunya, tapi juga tentunya masih ada yang sekalipun sudah memiliki anak juga sekolah, juga studi. Belajar S1, S2, S3, profesor, terus. Pagi kerja,
di sela-selain dengan kuliah. Bahkan opa oma yang seharusnya bisa bersenang-senang menikmati masa tua, harus menjadi babysitter ketika sudah tua, yaitu merawat anak daripada anaknya atau cucunya. Kesibukan hari demi hari membuat orang tidak bisa mengarahkan pikiran tertuju pada surga. Pikiran kita banyak kali sadar tidak sadar tertuju pada hal-hal yang dunia berikan pada setiap kita. Sibuk sekolah, sibuk bekerja. Bagi yang kerja sibuk mencari bagaimana jenjang karir di perusahaan tempat dia bekerja. Sudah jadi staf, mau menjadi yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Bagi yang punya perusahaan, omset awalnya mungkin 1 juta, puji Tuhan. Lama-lama enggak puas, 10 juta kurang, 100 juta kurang, sampai 1 triliun pun kurang. Dan akhirnya, bukankah banyak orang membenarkan segala cara untuk mencapai yang dia inginkan? Pikiran orang banyak hal menjadi tidak lagi tertuju kepada surga, tetapi tertuju kepada keinginan diri sendiri, keinginan keduniawian yang ada di dalam dirinya. Dari anak-anak sudah diajarkan untuk terus mengejar prestasi, tidak salah, nanti kita akan tahu sebenarnya hal tersebut juga enggak salah. Tetapi itu yang menjadi dikejar, menjadi fokusnya, dia harus belajar mati-matian, les ini dan les itu, pokoknya harus jadi juara, minggu ikut lomba dan lain sebagainya. Kemudian para pekerja yang sudah bekerja, terus-menerus bekerja, sikut kanan, sikut kiri untuk bisa mencapai level tertinggi di perusahaan. Bagi pengusaha, bagaimana caranya memberitakan hoax-hoax tentang lawan bisnisnya, supaya lawan bisnisnya jatuh dan dia bisa menang sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, banyak orang ketika ditanya, maukah memikirkan surga? Maukah memikirkan Kristus? Bukankah banyak orang berkata, jangan sekarang, nanti kalau sudah tua. Betul ya, banyak yang begitu, betul? Contoh sederhana ketika ditawari pelayanan. Oh nanti Pak, saya masih sibuk Pak sekolah, bagi anak-anak remaja. Anak-anak sekolah minggu pun ditanya, ayo pelayanan, belum bisa Pak. Aduh Pak, jam itu, hari itu saya les. Sabtu deh latihan. Wah nggak bisa Pak, private ini, private itu Pak. Ketika sudah remaja juga sama. Maaf Pak, sibuk cari pacar Pak. Itu jadwalnya Pak untuk ngedate Pak. Kalau nggak ngedate nggak seru Pak. Waktunya habis Senin sampai Senin lagi nggak bisa pacaran Pak. Udah pemuda sama Pak, sibuk cari kerja Pak. Karir saya ini Pak yang penting Pak. Nantilah Pak kalau sudah mapan. Sudah mapan, waduh Pak nanti Pak. Ini nanggung Pak. Satu lagi Pak jadi presiden direktur Pak. Sudah omset 100 juta, nanti Pak, nanggung Pak, ini kan buka lapangan usaha buat banyak orang Pak. Wah itu ya gayanya ya, gayanya rohani. Begitu sudah stroke, Pak saya mau melayani, mau pelayanan apa? Banyak orang baru mengingat surga ketika sudah di ICU, betul? Penginjilan paling mudah di mana? Di rumah sakit. Bapak mati masuk mana? Ibu mati masuk mana? Oh, itu sudah ngingetin surga tuh. Apalagi kalau sudah di ICU ya, udah ngap-ngap nafas 1-2 doang ya. Udah tuh ingetnya surga tuh. Boro-boro masih inget surga. Habis gitu rumah sakitnya gempa ketimpa, belum sempat bertobat deh. Banyak orang mengabaikan untuk memikirkan surga karena hal-hal yang dunia tekankan dan ajarkan. Strata sosial sekarang semakin tinggi. Orang menghormati, menghargai orang dilihat dari tingkat sosialnya, ekonominya, apa yang dia kenakan, apa yang dia pakai. Sehingga orang sibuk bekerja, sibuk memperoleh jabatan karena apa? Supaya dirinya dihargai, supaya dirinya dihormati.
Akhirnya fokusnya ke diri sendiri dan jadilah ego. Apakah artinya terus nggak boleh ngapa-ngapain? Nah, kalau gitu tiap hari di gereja aja ya Pak ya. Berlutut tiap hari di gereja, di kursi gereja, berlutut, berdoa, nggak usah ngapa-ngapain. Saya tidak ingin berkata demikian. Kita harus mengarahkan pikiran kita tertuju kepada surga, bukan berarti kita tidak boleh ngapa-ngapain. Tetapi kita harus melakukan apapun dengan pikiran yang tetap tertuju pada surga. Yang penting adalah pikiran kita tertujunya kemana. Karena sekalipun kita melakukan pelayanan di dalam konteks di gereja, kita beribadah seperti hari ini. Hari Minggu, mungkin pembinaan ikut STUJK. Ada kelas katekisasi, ada latihan pelayan ibadah. Kalau diurutkan, Senin sampai Senin mungkin kurang hari untuk di gereja ini. Saya kan sudah memikirkan gereja Pak. Saya sudah pelayanan, saya sudah ikut pembinaan ini dan itu. Saya ikut latihan Pak pelayanan. Bapak Ibu, sekalipun hal tersebut dilakukan dalam konteks di gereja, belum tentu pikiran tertuju kepada surga ataupun Kristus. Segala aktivitas dan kegiatan bahkan yang dilakukan di gereja sekalipun justru bisa menjebak kita untuk tidak memikirkan surga, tetapi memikirkan konteks pengetahuan mengisi otak kita, tetapi tidak mengisi hal rohani kita. Fokus, latihan, capek pembinaan, dan akhirnya di mana Kristus dan surga itu kita tidak pikirkan. Itulah ironi. Tampaknya di gereja tetapi tidak memikirkan surga. Yang dipikir apa? Pak, itu liturgosnya Pak, roknya terlalu pendek. Itu Pak, singernya pakai sandal Pak. Pak, itu Pak, lagunya Pak, ada kata ini, kata itu yang harusnya kan nggak boleh Pak. Fokusnya itu Bapak Ibu, bukan surga, bukan Kristus, tetapi mencari kesalahan-kesalahan supaya bisa dikritik dan menimbulkan pertikaian. Dan apakah itu memikirkan surga? Kita seringkali memperhatikan apa yang orang kenakan, apa yang gereja pujian nyanyikan, tetapi tidak memikirkan surga. Hanya membaca chat, tersinggung. Membalas, tersinggung. Buat kubu-kubuan. Ya. Yang pada akhirnya, di mana surga? Kita akan hari ini belajar dari surat Kolose. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Jemaat Kolose adalah jemaat yang didirikan oleh atau dirintis ya oleh seorang bernama Epafras. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose bukan berarti Paulus mendirikan jemaat tersebut, tetapi Epafras lah yang merintis jemaat di Kolose. Epafras memberitakan Injil dan kemudian ketika Epafras mengunjungi Paulus di penjara, Epafras menyampaikan apa yang terjadi dengan kehidupan jemaat di Kolose. Paulus mendengarkan semua keluh kesah, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Epafras dengan baik-baik. Dan Paulus menuliskan surat Kolose ini untuk disampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Kolose. Kalau kita memperhatikan kehidupan orang-orang percaya di Kolose ini sungguh luar biasa. Oleh sebab itu saya beri gambar jempol. Kolose 1 ayat 4-5, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Orang-orang percaya di Kolose ini luar biasa Bapak Ibu. Mereka bukan hanya beriman kepada Kristus melalui Injil yang mereka dengarkan, tetapi mereka sungguh-sungguh mempraktekkan Injil tersebut atau iman mereka aplikasikan.
Mereka bukan hanya mengasihi Tuhan dengan iman mereka, tetapi mereka juga mengaplikasikan dengan mengasihi sesama mereka. Tetapi bukan berarti mereka hidup dengan tanpa tekanan, masalah, atau pencobaan. Tekanan, cobaan yang mereka hadapi justru muncul dari antara orang-orang, di tengah-tengah orang yang mengaku percaya tersebut. Kalau kita memperhatikan dalam Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi di tengah jemaat, orang-orang percaya yang mengaku percaya di Kolose itu ada pengajaran gnostik. Saya menjelaskan secara mudahnya saja. Bagaimana pengajaran gnostik ini masuk ke agama-agama yang ada di sana. Salah satunya yaitu orang-orang percaya. Mereka menyusup masuk. Mereka menjadi serigala berbulu domba. Mereka seakan menjadi orang yang baik, mengajarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tetapi mereka mencampur adukan Injil tersebut akhirnya dengan apa? Pengetahuan mereka. Dengan kebudayaan, dengan adat istiadat orang-orang Kolose. Mereka mencampur adukan dengan pengetahuan-pengetahuan filsafat-filsafat secara sekuler atau orang awam ketika itu. Dan akhirnya tampaknya baik, dikemas dengan baik, masuk di tengah-tengah kumpulan jemaat Kolose. Dan hal tersebut akhirnya membingungkan, membuat pikiran orang-orang percaya di sana menjadi bingung. Menjadi tidak tahu mana yang benar. Mereka hanya mengikuti ajaran-ajaran yang pada akhirnya justru berfokus kepada legalis. Mereka ingin selamat, mereka seharusnya memahami dengan iman mereka diselamatkan. Tetapi mereka justru tidak fokus dengan Kristus, tidak fokus dengan surga, tetapi fokus dengan aturan dan aturan. Bukankah hal tersebut sama halnya dengan orang-orang percaya zaman sekarang? Sama-sama ada pencobaan. Kalau kita pencobaannya banyak dari luar, tapi juga banyak dari dalam. Menjadi legalis juga menjadi tantangan di zaman sekarang bagi orang-orang percaya. Dan itu juga menjadi tantangan di zaman orang-orang percaya di Kolose. Saya katakan bahwa serupa tapi tidak sama. Tetapi sebenarnya sama-sama tujuannya adalah mengalihkan pikiran orang percaya supaya tidak lagi tertuju pada surga, tidak lagi tertuju kepada Kristus, tetapi tertuju pada apa? Kesibukan dunia, aturan-aturan yang dibuat oleh pemikiran orang-orang dunia ini yang penuh dengan dosa. Tetapi ada yang berbeda. Kalau kita lihat dan perbandingkan dengan orang percaya zaman Kolose, mereka tampaknya secara moralitas atau etika itu tampak lebih baik Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dalam Kolose 2 ayat 21, jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Secara aturan mereka sangat ketat, legalis. Sehingga kita bisa bayangkan, kita bisa pikirkan bahwa mereka pasti orang-orang yang memiliki moralitas dan etika yang di atas rata-rata. Karena mereka melakukannya ada yang dengan motivasi yang benar, tapi juga banyak yang salah. Karena tadi ajaran gnostik yang merasuk, mengacaukan iman mereka. Tetapi di sisi lain mereka menjadi orang yang memiliki moralitas yang baik. Bahkan secara ibadah mereka juga tampaknya baik. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat-malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sekalipun kita ketika melihat itu jelas sekali mereka pura-pura. Tetapi kepura-puraan itu bukankah hal itu memperlihatkan secara kasat mata, secara ibadah mereka juga tampak baik. Lebih baik mungkin daripada setiap kita saat ini. Secara moral baik, etikanya baik, secara ibadah tampak baik. Saya katakan tampak baik. Tetapi pada dasarnya semua itu ingin satu tujuannya, yaitu mengalihkan pikiran kita supaya tidak lagi tertuju
kepada surga. Tetapi sebenarnya apa sih pentingnya dari tadi diulang-ulang mengarahkan pikiran tertuju pada surga atau tertuju pada Kristus? Apa pentingnya kita mengarahkan pikiran kita tertuju kepada surga? Poin yang kita harus ingat, mengapa penting? Karena Kristus adalah kepala kita. Mari kita baca bersama-sama ayat yang tertulis di layar. Kolose 1 ayat 18, 1, 2, 3. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jelas sekali dialah kepala tubuh, dialah yang sulung, dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kalau kita juga memperhatikan di Kolose 2 ayat 18 sampai 19. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Dari manakah seluruh tubuh yang ditopang dan diikat menjadi satu oleh sendi-sendi dan urat-urat bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Jelas sekali bahwa yang terpenting bagi kita orang percaya adalah terkoneksi dengan kepala kita. Kita sebagai orang percaya seperti yang tadi saya katakan, apakah berarti nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu, nggak boleh ngapa-ngapain? Tidak. Mengarahkan pikiran tertuju pada Kristus artinya di dalam segala hal kita melakukan apapun, jangan pernah lupa bahwa kepala kita adalah Kristus, bukan diri kita sendiri. Kita harus terkoneksi selalu dengan kepala kita. Ketika Kristus mengorbankan dirinya ketika ia bangkit bagi setiap kita. Artinya setiap kita menjadi bagian dalam satu tubuh Kristus. Dan dia adalah kepala daripada setiap kita orang percaya. Jadi jangan pernah sampai kita tidak terkoneksi dengan kepala kita. Di dalam Kolose 2 ayat 23. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hal-hal duniawi. Bahkan ketika kita beribadah sekalipun, ketika kita melayani, ketika kita menjadi bagian daripada orang percaya, kita jangan merasa bahwa aku sudah mengarahkan pikiran tertuju pada Kristus. Caranya bagaimana tahu? Ketika kita duduk di tempat ini, ketika kita menyanyi, ketika kita mendengar khotbah, di mana pikiran kita? Benarkah kita mendengarkan firman? Benarkah ketika kita memuji Tuhan, kita memujikan itu tertuju pada Kristus Yesus yang kita sembah dan percayai? Atau pikiran kita, wah nanti ada games, lomba nih sudah ngapalin lagu, gitu ya? Nggak boleh tahu ya, hari ini lombanya apa ya? Ada bocoran jadinya ya. Ya, jadi wah nanti mau ada lomba. Wah nanti ketemu teman. Wah ketemu nih yang bisa dilirik-lirik nih bagi anak remaja gitu ya. Atau wah nanti yang main musik si ini, si itu, wah yang singer ini dan itu. Atau mikirnya, wah habis ibadah bisa ke Lembang. Udah mikirnya kemana-mana. Enggak lagi mikirin surga, mikirinnya apa? Ya liburan, bersenang-senang, kumpul keluarga. Di mana Tuhan? Enggak kepikir. Yang penting sudah menjalankan kewajiban ibadah, habis itu kemana saja aku mau. Ya terserah aku, gitu ya, betul ya? Semoga tidak demikian. Ketika kita melihat anggota tubuh kita selalu terkoneksi dengan apa yang diperintahkan yang ada di kepala kita. Coba bayangkan ketika kita mau ngangkat tangan kanan yang terangkat tangan kiri.
Atau mau ngangkat tangan kanan yang terangkat kaki kanan. Kita seringkali menjadi orang-orang percaya yang demikian. Sadar tidak sadar kita seringkali begitu. Ngangkat kaki kanan, tapi yang terangkat kaki kiri. Pokoknya acak adut semau-mau gue. Yang akhirnya apa? Berantem, lu kok ngangkat sih? Harusnya kan gua. Kok gua ngangkat ya? Kan harusnya lu. Gitu ya. Salah-salahan, akhirnya berantem. Kenapa tidak terkoneksi dengan kepala? Kita hanya mengedepankan ego kita, sesuka-suka kita, akhirnya apa? Konslet. Ya kalau pecah pembuluh darah itu bisa konslet. Ya. Tubuh itu bergerak semau-maunya karena akhirnya apa? Enggak terkoneksi dengan kepala. Dan bukankah kita seringkali sebagai orang yang mengaku percaya, tetapi seringkali menjadi orang percaya yang tanda kutip, maaf saya katakan, cacat. Karena semau-maunya. Kalau kita bukan orang percaya yang selalu mengarahkan pikiran kita tertuju pada Kristus ataupun tertuju kepada surga, artinya kita konslet Bapak Ibu. Maka perlu kita bertobat. Kalau gitu, tadi saya katakan mengarahkan pikiran tertuju pada surga, tapi juga mengarahkan tertuju kepada Kristus. Mengapa? Karena kita harus tahu kedua hal tersebut sebenarnya sama, menjelaskan bahwa Kristus bangkit dan sudah naik ke surga. Ia ada di surga. Dan ketika kita memikirkan surga, artinya kita juga memikirkan Kristus yang adalah kepala kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, tapi yang hitam gak usah dibaca, yaitu tambahan. 1, 2, 3. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jelas sekali diperintahkan bahwa carilah hal-hal yang di atas, artinya apa? Terus-menerus mencari. Carilah hal-hal yang di atas, bukan cariin cicak, tetapi benar-benar mencari di mana Kristus itu berada. Bahkan di ayat kedua pasal 3, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya kita harus mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang Kristus Yesus perintahkan di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Carilah, pikirkanlah apa yang Tuhan kehendaki. Itu maksud daripada mencari hal-hal yang di atas. Jangan kita sesuka-suka kita mencari kehendak kita, memikirkan kehendak kita dan melakukan apa yang kita mau saja. Ketika kita beribadah termasuk salah satunya. Bagaimana kita harus mengarahkan pikiran kita mencari Tuhan, itu yang terpenting. Bukan mencari kesalahan orang, bukan mencari apa yang bisa dicela, bukan mencari apa yang bisa dikritik, tetapi mencari apa yang Tuhan kehendaki bagi diri kita dan bagi gereja ini. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, apakah kita mencari kehendak Tuhan atau kita mencari kehendak kita sendiri? Bukankah kita seringkali mencari kehendak kita sendiri dan kita jarang atau bahkan tidak berdoa untuk apa yang kita lakukan? Kalau makan pasti berdoa ya, kebangetan kalau enggak doa ya. Tapi kalau kita kerja, mau pilih untung berapa, apakah kita berdoa? Atau kita kalau bisa di-get no way gitu ya bahasanya ya. Kita hajar aja, tembak aja, pokoknya dapat untung sebanyak-banyaknya. Ketika kita berjumpa dengan lawan bisnis, apakah kita mencari kehendak Tuhan atau habisin saja? Ketika kita ketemu rekan pelayanan atau rekan kerja yang jengkelin, apa yang kita lakukan? Sikut aja atau cari kehendak Tuhan? Apa yang mau Tuhan kehendaki untuk kita lakukan bagi orang tersebut? Ketika kita mendidik anak, apa yang kita lakukan? Apa yang kita pikirkan? Mencari kehendak Tuhan atau mencari kehendak diri sendiri?
Kita berkata, dulu engkau mikirnya begini, ngajarinya begini, sehingga kamu harus mama apa-apa ajarkan begini. Apakah itu cari kehendak Tuhan atau cari kehendak adat istiadat kebudayaan dan pemikiran orang-orang zaman dulu? Ketika menjadi anak-anak atau masih menjadi anak-anak, apa yang ketika kita lakukan dengan orang tua? Apakah kita mencari kehendak Tuhan atau sesuka kita? Yang penting saya senang, yang penting saya enjoy, apapun yang diperintahkan orang tua bisa saya lawan. Kita seringkali ingin mengikuti kehendak kita sendiri, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Pikiran kita hanya tertuju bagaimana aku senang, bagaimana aku puas, bagaimana aku bisa tertawa, dan lain sebagainya. Kalau kita pernah menggunakan Google Map, kepala kita tentu tertujunya kepada misalnya Google Map, ini contohnya, memberikan arah. Pernahkah kita karena sudah autopilot ya? Saya pernah, karena kebiasaannya ke gereja kan keluarnya tol paster ya dari KBP. Mau ke rumah mertua, udah ada Google Map atau mau ke tempat lain. Karena keseringan ke gereja akhirnya apa? Menjauhnya ke keluar tol paster, harusnya masih lurus. Itu kalau kita nggak terkoneksi itu begitu. Apalagi kalau ibu-ibu lagi masak. Pernahkah kita mencuci beras yang kita buang berasnya? Yang tertawa berarti pernah ya. Kupas bawang, kulitnya kita masukkan ke wajan, bawangnya kita buang sampah. Kita seringkali menjadi orang percaya seperti itu. Kita lakukan tampaknya bisa jadi juga baik. Tetapi baik itu belum tentu benar kalau tidak seturut kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan tampaknya baik, misalnya juga memberi ke orang yang membutuhkan, tampaknya baik. Tapi kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, yang baik tidak bisa jadi tidak benar. Terkoneksi dengan kepala itu sangat penting bagi setiap kita orang percaya. Mari kita pikirkan dan mencari apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan. Pikirkan, bukan berarti mikir doang, tapi lakukanlah kehendaknya. Apakah berfokus pada Kristus hanya untuk melakukan kehendak Tuhan? Itu salah satunya. Tetapi di balik ketika kita memikirkan Kristus dan memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, ketika kita berfokus kepada surga, kita sebenarnya di balik selain daripada melakukan kehendak Tuhan, ada di baliknya yaitu apa? Pengharapan besar ketika kita memikirkan surga. Kok bisa? Ketika kita memikirkan Kristus yang ada di surga, artinya kita menyadari bahwa Kristus tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Banyak orang ketika itu ingin menjumpai Yesus ketika Kristus Yesus ada di dunia ini untuk melayani. Bukankah Sakeus harus menerobos kerumunan orang untuk bisa menjumpai Kristus? Dia harus berdesak-desakan, mungkin dia harus dihina orang karena dasar lu pendek. Tetapi ia tetap terobos untuk bisa menjumpai Kristus. Sekalipun ia waktu itu tidak terlalu tahu banyak tentang Kristus. Tetapi betapa sukarnya ia untuk berjumpa dengan Kristus. Bukankah ribuan orang ketika menjumpai Kristus, ia harus menempuh perjalanan bahkan mengelilingi danau untuk bisa menjumpai Yesus? Bukankah kita sekarang mendapatkan privilege yang luar biasa? Kita sekarang bisa kapanpun berkomunikasi dengannya, dimanapun dan kapanpun. Bahkan ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang mengendarai motor ataupun mobil kita, ketika kita sedang bahkan maaf kata ada di kamar mandi, ketika kita ada dimanapun, di sekolah, ketika kita sedang di rumah, ketika kita sedang belajar, sedang bekerja, sedang menjalankan usaha, Tuhan ada di sana. Kristus Yesus siap mendengarkan kita kapanpun.
Kalau kita memperhatikan Kolose 3 ayat 1, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ada sebuah buku berstatement demikian, Kristus yang telah naik ke surga, menempati wilayah aksesibilitas ilahi, di mana sepanjang waktu dan semua tempat terbuka untuk kehadirannya. Inilah privilege bagi setiap kita orang percaya. Tetapi privilege ini seringkali kita tidak pergunakan, tidak pakai dengan baik. Karena terlalu mudah kita menjadi tidak memikirkannya. Karena terlalu mudah kita seringkali tidak mau bertanya padanya. Karena terlalu mudah justru membuat kita menjadi enggan untuk menyapa dirinya. Padahal ia ada selalu untuk kita. Selain di mana kita peroleh pengharapan karena akses kita menjadi lebih mudah. Satu hal lain, karena juga Kristus memiliki otoritas dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Matius 28 ayat 18 di sana dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan di ayat yang pertama tadi kita sudah baca, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah menandakan bahwa ia memiliki otoritas. Di mana ketika ia lahir di dunia, ia melayani, memberitakan Injil. Dan ia mengabarkan bahwa percayalah kepadanya. Dia memiliki otoritas untuk mengampuni, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Dan hal tersebut ketika ia naik ke surga, semakin kita diyakinkan bahwa otoritas itu bukan hanya sekedar apa yang ia ucapkan ketika ia ada di dunia ini. Tetapi itu otoritas, kuasa yang akan menjamin kita bahwa kelak kita juga akan bersamanya di surga. Jika dosa saja ia sanggup, di mana kita yang ditawan, diperbudak, yang kita harusnya binasa, ia saja sanggup tebus setiap kita. Terlebih masalah yang kita hadapi. Ketika kita di dalam kehidupan ini tentu ada masalah, ada pergumulan, banyak hal yang menekan kita. Ketika kita beroleh pengharapan bahwa kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Ini adalah sebuah pengharapan besar bagi setiap kita orang percaya. Ini adalah sebuah jaminan sehingga ketika tetap ada masalah untuk kita hadapi, percayalah, jika ia sanggup menyelamatkan kita, ia pasti juga sanggup menyelesaikan masalah kita jika ia mengizinkan hal tersebut untuk ia ambil. Tetapi jika Tuhan tetap mengizinkan untuk kita menghadapi masalah, percayalah, bukan berarti Tuhan jahat. Tetapi itulah cara Tuhan menjaga setiap kita supaya kita tetap bergantung kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, percayalah bahwa kelak kita akan bersama-sama dengannya di surga. Percayalah bahwa Kristus Yesus yang kita percayai dan kita sembah, dialah yang berotoritas, dialah Tuhan yang ada untuk kita kapanpun kita ingin menjumpainya. Marilah setiap kita dengan iman kita, jangan hidup lagi asal-asalan sesuka kita. Terkoneksilah selalu dengan kepala kita, yang adalah Kristus Yesus yang kita percayai dan sembah. Jangan mau menjadi anggota tubuh yang cacat, tetapi jadilah anggota tubuh yang bagaimana kita hidup sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman hari ini yang mengingatkan kami untuk di mana kami harus mengarahkan pikiran kami selalu tertuju pada surga. Karena Engkau ada di sana, Engkaulah yang kami percaya dan kami sembah. Di mana Engkau ya Tuhan yang telah mengorbankan dirimu, mati dan bangkit bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Kau naik ke surga. Dan itu mengingatkan juga setiap kami bahwa sekarang kami kapanpun bisa berkomunikasi denganmu dengan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu setia menjadi orang-orang percaya.
menjadi orang-orang, menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berpengharapan di dalam Kristus. Karena ketika kami mengarahkan pikiran kami tertuju kepada Kristus, mengarahkan pikiran kami tertuju kepada surga, di situ ada pengharapan besar yang mengingatkan kami bahwa ada jaminan keselamatan dan kelak kami akan bersama-sama-Mu di surga. Tolong kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk bertahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berita firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Sebagai bagian dari gereja Tuhan di sepanjang abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan keyakinan percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Memberikan persembahan di dalam sebuah kebaktian adalah tanda bahwa kita juga menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop yang telah disediakan, atau juga scan di dalam QR code yang ada di belakang kursi saudara dan juga di amplop saudara. Vokal grup remaja akan mengiringi kita dengan pujian. Janji kepadamu, ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku.
Terpujilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa, membuka suara kita untuk kebaktian intergenerasi yang akan dilakukan pada hari Minggu nanti tanggal 21 minggu ini, supaya bisa berjalan dengan baik. Biarlah setiap jemaat mulai dari anak-anak, kaum muda, bahkan juga dewasa bisa merasakan kehangatan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau berdoa untuk kebaktian intergenerasi yang akan dilakukan pada hari Minggu ini. Kami rindu sekali Tuhan, momen ini bisa dipakai untuk kami belajar mengerti bahwa kami semua adalah kesatuan tubuh Kristus. Kami melihat gereja ini sebagai satu kesatuan keluarga rohani. Kiranya Engkau memberkati baik anak-anak, kaum muda, maupun juga orang dewasa, untuk kami boleh memuliakan Tuhan bersama-sama di dalam ibadah ini. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengakhiri doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Engkau Allah yang esa, Allah yang baik, dan tidak pernah Engkau berhenti berbuat baik. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan kami. Hendaknya orang bertanya kepadamu, hendaknya orang mencari dalam dirimu, hendaknya orang mengetuk dalam pintumu, agar ia dapat menerima dan menemukan, dan baginya pintu akan dibukakan. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan kami. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan Allah Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan dan Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hampir tadi bilang selamat hari Minggu, ternyata ini belum hari Minggu ya Bapak Ibu, masih hari Kamis ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, ada dua pengumuman yang penting yang saya ingin Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah hari Minggu ini Bapak Ibu. Hari Minggu tanggal 21, jadi minggu besok kita akan mengadakan ibadah intergenerasi. Nah, ibadah intergenerasi adalah satu waktu, satu momen ketika seluruh jemaat dari seluruh kalangan usia itu datang menghadap Tuhan bersama-sama. Kita mau ibadah sama-sama di aula ini, di tempat ini, sebagai satu keluarga di hadapan Tuhan. Ibadah intergenerasi bukan hanya untuk anak-anak, bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya untuk remaja. Tetapi ibadah intergenerasi adalah kita seluruh umat Tuhan sebagai satu keluarga rohani mau datang pada Tuhan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, kita bukan hanya untuk beribadah untuk yang sesuai dengan selera kita ataupun dengan umur kita, tetapi justru kita mau mempersembahkan kepada Tuhan satu ibadah yang berkenan. Ini loh Tuhan, kami semua keluarga Tuhan di dalam GKI Hosana, kami beribadah bersama-sama. Itu konsep daripada ibadah intergenerasi. Nah, jadi ibadahnya akan dilakukan pukul 7 dan juga pukul 10. Bapak Ibu perhatikan, pukul 10. Kalau mau datangnya setengah 10 atau jam 9 silakan aja. Tapi ibadahnya mulai jam 10 ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan waktu ini. Kemudian untuk ibadah intergenerasi juga ada dua hal penting yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama, parkiran di belakang nanti akan ditutup seluruhnya. Jadi Bapak Ibu harap tidak parkir di gereja ya, karena aula belakang parkiran belakang areanya akan dipakai oleh panitia untuk acara hari Minggu. Dan juga yang kedua, Bapak Ibu yang akan hadir bersama anak-anak, nanti tolong duduknya Bapak Ibu boleh penuhi bangku yang di tengah dulu sini. Ya, Bapak Ibu yang di 6 jalur tengah ini boleh Bapak Ibu penuhi bagi yang membawa anak-anak. Jadi bagi orang tua yang tidak membawa anak-anak atau yang datang sendiri bisa duduknya di atas ya, di belakang gitu ya. Tetapi yang membawa anak-anak boleh duduknya memenuhi kursi yang di depan ini. Kenapa? Tujuannya adalah ketika khotbah akan disampaikan, khotbah juga ditujukan bagi anak-anak ya. Kebetulan saya berkhotbah, jadi nanti kalau anak-anaknya di belakang, satu di depan itu ngomongnya susah begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong bantu pengkhotbah untuk Bapak Ibu yang bawa anak-anak boleh duduknya di depan sini begitu ya. Jadi kita supaya lebih mudah untuk melayani. Kemudian kebaktian intergenerasi ini dilakukan di kebaktian 1 dan juga kebaktian 2. Ya, jadi Bapak Ibu boleh bawa anak-anak di kebaktian 1. Dan saya harap juga bisa ada memang yang datang ke kebaktian 1 bersama anak-anak. Sebab kalau semua di kebaktian 2, ruangan kita tidak cukup Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh kalau prefer ibadah pagi, selama ini mungkin tidak ada sekolah minggu anak. Nah, kali ini Bapak Ibu bawa anak-anak kita beribadah bersama-sama di kebaktian hari Minggu. Nah, demikian pengumuman untuk kebaktian hari Minggu. Kalau ada yang kurang jelas Bapak Ibu boleh tanya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada majelis, kepada panitia bulan keluarga. Nah, pengumuman yang kedua adalah sekarang ini Bapak Ibu, setelah ini kita akan turun ke bawah. Ya, ada snack di parkiran belakang. Ya, ada snack. Bapak Ibu bisa menikmati snack dan kebersamaan tea time. Nanti Bapak Ibu kira-kira jam 10 kurang 5 Bapak Ibu boleh naik ke sini lagi. Nah, jam 10 tepat kita akan langsung melakukan acara family games. Ya, family games. Nah, gamesnya apa? Tadi Pak Ivan sudah kasih satu bocoran. Gamesnya itu adalah berpacu dalam melodi bersama keluarga. Tapi yang kedua ada lagi, yaitu menebak kisah-kisah Alkitab, menebak tokoh-tokoh Alkitab. Jadi Bible quiz ya. Nah, silahkan Bapak Ibu boleh menikmati snack. Nanti jam 10 kurang 5 kurang lebih Bapak Ibu kembali ke tempat ini. Jam 10 kita akan mulai lagi dengan games. Bagi Bapak Ibu yang masih mau mendaftarkan diri untuk ikut gamesnya, Bapak Ibu masih boleh mendaftar. Nanti di bawah ada stand panitia. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang.
boleh keluarga, boleh kelompok kecil, boleh teman main, boleh apa saja ya. Silahkan nanti Bapak Ibu boleh mengikuti. Kalau Bapak Ibu tidak ikut main, nggak apa-apa. Balik ke sini aja untuk nonton bersama-sama gamenya, kita memeriahkan kebersamaan keluarga pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Thank you.